Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan belajar pertidaksamaan rasional. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari ialah KD 3.2, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Namun pembahasan kali ini kita akan mulai dari rasional terlebih dahulu. Kemudian KD 4.2, kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan rasional dan irasional satu variabel. Pada pertemuan ini, kita akan menyelesaikan masalah pertidaksamaan rasional terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Untuk memulai materi ini, terlebih dahulu Ibu jelaskan ya, pertidaksamaan rasional itu maksudnya apa sih? Nah, pertidaksamaan rasional ini kita mulai dari kata pertidaksamaan. Pertidaksamaan itu artinya ada pertidaksamaan lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Kemudian kata rasional di sini maksudnya ialah berbentuk pecahan. Berarti bentuknya itu fx per gx. Ini adalah bentuk dari pertidaksamaan rasional. Kemudian ditambahkan lebih dari 0 atau lebih dari sama dengan 0, kurang dari 0, kurang dari sama dengan 0, atau bisa juga lebih dari suatu konstanta, di mana K ini adalah bilangan bulat atau bisa juga bilangan pecahan. Fx dan Gx ini merupakan suatu fungsi. Fungsi itu artinya yang mengandung variabel. Misalkan ada 2x atau 2x plus 3 atau x min 1 atau x kuadrat min 1. Ini merupakan sebuah fungsi karena dia mengandung variabel. Fx dan Gx ini bentuknya bisa berbentuk linier atau berbentuk fungsi kuadrat. Nah, jadi bentuk dari pertidaksamaan rasional yang akan kita pelajari, yang pertama itu bisa berbentuk linier per linier, kemudian bisa juga linier per kuadrat, berikutnya kuadrat per linier, atau yang terakhir ialah kuadrat per kuadrat. Ini akan kita pelajari semua. Oke, kita mulai dari contoh mana fungsi yang merupakan pertidaksamaan rasional dan mana yang bukan. Soal nomor 1, apakah ini merupakan pertidaksamaan rasional? Bukan pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya bukan fungsi. Jadi dia bukan pertidaksamaan rasional. Kemudian bentuk yang kedua, apakah ini pertidaksamaan rasional? Ya, betul. Ini pertidaksamaan rasional karena pembilang dan penyebutnya berupa fungsi. Fungsi apa? Fungsi linier. Berikutnya nomor 3, apakah merupakan pertidaksamaan rasional? Ya, ini juga pertidaksamaan rasional karena pembilang dan penyebutnya adalah fungsi linier. Nomor 4, betul, ini juga pertidaksamaan rasional karena pembilangnya fungsi kuadrat, penyebutnya fungsi linier. Kemudian bentuk yang terakhir, ini juga pertidaksamaan rasional. Kenapa? Karena penyebutnya berupa fungsi, meskipun pembilangnya bukan fungsi. Jadi syarat untuk pertidaksamaan rasional ialah penyebutnya berupa fungsi. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menyelesaikan suatu pertidaksamaan linier. Misalkan nih, Ibu punya soal nomor 1, 2x min 4 per x min 3 lebih dari sama dengan 0. Kita akan mencari solusi dari nilai x pertidaksamaan tersebut. Langkah pertama, kalian harus pastikan dulu ruas kanannya sama dengan 0. Nah, ini kan udah sama dengan 0 nih. Oke. Kemudian langkah berikutnya ialah kita akan mencari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Nah, pembuat 0-nya yang mana? Pembilangnya yang ini. Jadi akan kita peroleh 2x min 4 sama dengan 0.
2x-nya sama dengan 4, x-nya 2. Berikutnya, pembuat 0 untuk penyebut yang ini. Jadi, kita dapatkan x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Nah, setelah itu, langkah berikutnya ialah membuat garis bilangan dari masing-masing pembuat 0. Kita buat dulu garis bilangannya. Oke, seperti ini. Kemudian, angka yang ditulis pada garis bilangan mulai dari angka yang lebih kecil di sebelah kiri dan di sebelah kanan angka yang lebih besar. Karena pada garis bilangan pada umumnya semakin ke kiri nilainya semakin kecil dan semakin ke kanan nilai bilangannya semakin besar. Oke, berarti angka 2 berada di sebelah kiri. Jadi kita tuliskan angka 2. Nah, pada garis bilangan ini ingat ada tanda yang terbuka dan ada tanda yang tertutup. Jadi kalau tertutup itu ketika ada tanda sama dengan. Bisa lebih dari sama dengan, bisa juga kurang dari sama dengan. Tanda pada garis bilangannya adalah bulatan penuh, seperti ini. Kalau terbuka, itu berarti nggak pakai sama dengan. Bisa lebih dari, bisa juga kurang dari. Tanda pada garis bilangannya yaitu bulatan tidak penuh seperti ini, atau ada bolongannya. Nah, kapan dipakai tertutup dan terbuka? Tertutup ini hanya dipakai pada pembilang saja. Pembilang itu yang di atas ya, penyebut itu yang di bawah. Sementara kalau penyebut itu tandanya selalu terbuka. Ingat ya, penyebut itu tandanya selalu terbuka. Kalau pembilang tandanya bisa terbuka, bisa tertutup. Tertutup ketika tanda di soal pakai tanda sama dengan, dan terbuka ketika tanda di soal nggak pakai tanda sama dengan. Bisa dipahami ya? Berikutnya kita tuliskan angka 2, x sama dengan 2. 2 ini kan pembuat nolnya si pembilang ya, berarti ada dua kemungkinan, bisa tertutup, bisa terbuka. Karena di soal pakai tanda sama dengan, maka dia tertutup. Jadi bulatannya penuh, seperti ini, 2. Kemudian untuk angka 3, ini kan pembuat nolnya si penyebut nih, berarti dia terbuka. Kita tuliskan seperti ini, ada bolongannya. Nah, langkah berikutnya, kalian harus cari daerah dari masing-masing batas. Jadi ini daerah 1, daerah 2, daerah 3. Kita cari nilai positif negatifnya. Caranya gimana? Caranya adalah kalian ambil salah satu titik uji. Boleh di daerah 1, 2, atau 3. Tapi kalau Ibu sarankan, kalian ambil angka yang paling mudah. Angka yang paling mudah dihitung itu adalah angka 0. Kenapa angka 0? Karena kalau angka 0 kita substitusi ke sini, setiap yang mengandung variabel X, hasilnya kan akan sama dengan 0 nih. 2 kali 0, ini juga 0. Jadi kita tinggal lihat konstantanya aja. Nah, berarti Ibu ambil angka 0, itu kan di daerah 1 tuh si angka 0. Kalau angka 0 Ibu masukkan ke sini, berarti kita dapat hasilnya berapa? Min 4 per min 3. Min bagi min itu plus. Jadi hasilnya di sini positif. Nah, di daerah berikutnya itu selalu selang-seling, kecuali ada akar kembar. Nanti untuk case akar kembar, kita cari contoh soalnya. Berarti ini negatif, ini positif. Nah, kemudian setelah seperti ini, kalian tentukan daerah himpunan penyelesaian. Di mana daerah himpunan penyelesaian ini tergantung soal. Kita perhatikan, soalnya kan lebih dari ya. Kalau lebih dari, berarti ambil yang daerah positif. Nanti kalau kurang dari dan kurang dari sama dengan, ambil yang negatif. Karena ini lebih dari, berarti kita ambil daerah yang positif. Yang mana tuh? Ke kiri dan ke kanan. Inilah daerahnya. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya ialah X kurang dari sama dengan 2. Karena tertutup, berarti pakai sama dengan. Kemudian kalau terpisah seperti ini dihubungkan oleh kata atau. X lebih dari 3. Nggak pakai tanda sama dengan karena terbuka, di mana X elemen bilangan real.
Soal berikutnya, sekarang kita kerjakan soal yang kurang dari. Tadi kan lebih dari sama dengan ya, kalau sekarang yang kurang dari aja. Kemudian kalian perhatikan pembilangnya itu persamaan linier, pembilangnya itu fungsi linier, kemudian penyebutnya juga fungsi linier. Nah, berarti langkah pertama kalian pastikan dulu di ruas kanannya sama dengan 0. Ini 0 kan? Oke, berarti terpenuhi itu langkah pertama. Langkah kedua langkah kedua kita cari pembuat 0 dari masing-masing pembilang dan penyebut. Pembilangnya ini berarti kita peroleh pembuat 0-nya 1 min X sama dengan 0, min X sama dengan min 1. Nggak ada masalah ya untuk operasi aljabar pada tahap ini, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian pembuat 0 untuk penyebut. Jadi kita peroleh X min 4 sama dengan 0, X-nya 4. Nah, setelah itu langkah berikutnya adalah buat garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya nih. Kemudian kalian tentukan pembuat 0-nya itu terbuka atau tertutup. Oke, kita mulai dari X sama dengan 1. Ini kan tanda pada pembilang ya, berarti kan bisa terbuka, bisa tertutup. Nah, karena di soalnya terbuka, nggak pakai tanda sama dengan, berarti ini tandanya terbuka. Kalau terbuka itu berarti kan ada bulatan seperti ini ya, bulatannya nggak penuh nih. Kita tulis 1. Kemudian untuk X sama dengan 4, ini pada penyebut. Kalau penyebut selalu terbuka. Berarti ini seperti ini. Oke. Langkah berikutnya kita cari daerah positif dan daerah negatif. Caranya dengan mengambil salah satu titik uji. Lagi-lagi Ibu ambil titik 0. Titik 0 tuh kan adanya di sini nih. Di sebelah kiri ya. Nah, berarti kalau kita masukin 0 ke persamaan ini, kita peroleh 1 per min 4. Hasilnya kan negatif nih. Berarti yang ini negatif, positif, negatif. Nah, kemudian untuk mencari daerah himpunan penyelesaian, kita lihat soalnya mintanya yang mana? Mintanya kurang dari. Berarti kurang dari ini yang negatif. Jadi hasilnya ke kiri dan ke kanan. Sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya X kurang dari 1 atau X lebih dari 4, di mana X elemen bilangan real. Soal berikutnya, kalau ada soal seperti ini, 2X dikurangi 1 per X dikurangi 4 lebih dari sama dengan 1. Jadi langkah pertama, kalian pastikan di ruas kanannya sama dengan 0. Nah, ini kan bukan 0 nih, tapi 1 kan? Nah, jadi sebelah kanan ini supaya 0, berarti satunya kita pindahkan ke ruas kiri. Sehingga akan kita peroleh 2X min 1 per X min 4 dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Ini kan artinya 1 per 1 ya, berarti kita samakan penyebutnya. Penyebutnya kan X min 4 tuh. Berarti X min 4 dibagi X min 4 hasilnya berapa? 1. 1 dikali ini 2X min 1. Kemudian ini dibagi ini X min 4 dikali 1. Tetaplah X min 4. Oke, berikutnya ini min artinya dikali X dikalikan juga ke min 4. Jadi kita peroleh 2X min 1 min kali X kan min X ya. Kemudian min kali min 4 berarti plus 4. Per X min 4 lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita operasikan 2X dengan negatif X atau 2X dikurangi X, kita peroleh X, kemudian min 1 plus 4 kita peroleh plus 3 per X min 4 lebih dari sama dengan 0. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti kan udah sama tuh kayak contoh pertama dan contoh kedua, di mana ruas kanannya udah 0. Berarti langkah berikutnya ialah kita buat
pembuat nol dari masing-masing, yaitu di pembilang dan penyebut. Pembilangnya kan ini nih, berarti kita dapatkan pembuat nolnya X plus 3. X plus 3 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 3. Kemudian X min 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Selanjutnya kalian tentukan negatif 3 ini terbuka atau tertutup. Ini kan pada pembilang ya, berarti kemungkinannya tadi ada 2, terbuka dan tertutup. Karena di soal ada tanda sama dengan, maka ini tertutup. Kemudian untuk penyebut selalu terbuka. Jadi kita buatkan garis bilangannya. Ada angka negatif 3. Negatif 3 ini tertutup. Kemudian 4 terbuka. Nah, berarti sekarang kita cari daerah positif dan daerah negatifnya. Ibu ambil titik 0 lagi, tapi kali ini titik 0-nya bukan di sebelah kiri, karena titik 0 itu berada di antara negatif 3 dan 4, berarti titik 0 ada di daerah 2. Oke, kalau kalian masukkan angka 0 ke sini, berarti kita peroleh 3 per min 4, plus bagi min hasilnya min. Jadi kita dapatkan ini min, sebelah kirinya plus, sebelah kanannya plus karena selang-seling. Berikutnya kalian tentukan daerah himpunan penyelesaian. Karena di soal mintanya lebih dari, ini kan lebih dari ya, berarti kita ambil yang positif. Inilah daerahnya. Jadi kita peroleh HP sama dengan X kurang dari negatif 3 atau X lebih, maaf ini kurang dari sama dengan ya, karena tertutup. Kemudian X lebih dari 4, di mana X elemen bilangan real. Selesai. Oke, itu dia penjelasan mengenai pertidaksamaan rasional. Setelah memahami pembahasan tersebut, kalian kerjakan soal latihan berikut ini, kemudian kumpulkan dalam bentuk PDF di Classroom, dan jangan lupa cek batas waktu yang sudah Ibu tentukan. Jangan sampai terlambat ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.